malah kita yang kerjanya di sini ya. Di jam 10 pagi saya sampai siang, akhirnya kami nggak jadi berangkat karena emang dicari kesepakatan lah nanti biar seragam serempak se-Indonesia ini Mas. Nah, kami itu kebetulan di Kanwil ini kan wilayah kerjanya kan kalau kami ada itu juga ya, ada yang ada KPPG, ada SPPG ya. Nah kalau kami kan Kanwil ada kantor pelayanan, kantor pelayanan yang di Jogja yang depan makam pahlawan. Nah itu ada KPPN Jogja, terus ada KPPN Wates dan KPPN Wonosari ya, di Wates nanti Bantul, Sleman sama Jogja. Kami berbagi nih dengan KPPN Jogja. Jadi yang sudah kami datangi, kami juga datangi gitu. Termasuk jenengan sing kula pilih. Sing cegahan Pak Motor iso, Mbak. Nah, tadinya sama Mbak Dia. Dia bener nggih seberang di lantai 1 ini. Yang seberang sini kan? Seberang sini. Nah, tapi itu kayaknya ya, SPPG TNI. Kami difokuskan ke SPPG Mitra. SPPG kan ada TNI, Polri, Ponpes, Mitra. Yang tadi aku juga semalam sih minta sama Mbak Dia tidak jadi karena kami akan fokus ke SPPG Mitra. Udah diisi, ada yang perlu ditanyakan? Nah, saya mengenai Mbak Risma. Fotonya Pak itu enggak, yang satu lagi yang ini dua oh alah, kayak enak banget ya ini Mbak bosokku Jawaku biasa. So misalnya nih kalau aku walaupun nggak Jawa Mbak aku biasanya ngomong itu Jawa. Time aku, ya wes itu. Aku tuh, juga rumahnya biasa ikut. Kalau ini sekarang itu dilengkapi. Coba deh. Perlu direkam nggak? Oh, ada yang perlu di sini. Kita kan ada nanti selain ini kan yang umumnya ya, pasti ada secara data kuantitatifnya ada. Nah, kami juga butuh kualitatifnya, misalkan keterangan-keterangan dari Mas Baris sama Mbak Risma, ada apa nih di sini terjadi. Terus apa? Mungkin ada sampai kalau nanti ada isu-isu apa, misalkan itu ke pengelolaan ya. Misalnya kalau kami pokoknya kan keuangan ya, gimana pencairanmu, gimana laporan keuangan, SPJK-nya seperti apa, misalkan ada kendala ditanyakan ke kami nggak apa-apa. Cuman kan mungkin kami juga nggak langsung ke aplikasi kan, sekarang kan aplikasi semua ya. Nah mungkin nggak aplikasi itu kami mungkin bisa menjembatani. Konsultasi ya. Gitu. Dulu Mbak Nabila Bu di waktu awal-awal kan belum ada ya. Dibikinkan laporan gini-gini ya. Waktu dulu. Itu ceritanya. Itu udah Mas ya. Siapa yang membantuin motoin yang ada? Mana sampai rumah tak bisa apa? Ya. Ada geotagging ini. Dari ini ada yang ditanyakan nggak Mas Mbak? Yang ada dari situ ada yang mungkin belum paham. Mungkin tadi yang diisi biasanya kan di akuntan Bu yang ini. Kan akun angka-angkanya ya. Angka-angkanya ada yang ditanyain ada gimana gitu. Mbak Risma sama Mbak siapa? Shirley. Mbak Risma, Mbak Shirley. Aku tadi tambah kenalan Mbak. Akhirnya ketemu bingung ada siapa ya. Bukan. Ini kan ada bukan dan catur juga. Catur tunggal 2 ke skip final. Ini masih dalam rangka pengiriman lagi nggak? Nggak kan selesai kan? Sudah selesai Bu. Jadi berapa kali pengiriman tuh? 2 kali. Satu armada 2 kali. Armada 2 armada. Dapat kamera. Apa yang dilayani berapa untuk satu harinya gitu? Satu harinya itu 1.000, sekarang itu 1.564. Sebelumnya? Sebelumnya itu 2 hari, yang terakhir sebelum libur itu 2.278. Berarti emang tiap hari gitu beda-beda gitu kan? Turun itu karena peralihan
pelayanan ke SPPG yang lain, karena sebelumnya kami juga mengcover di yang kota di Jakarta. Kita kan ikut Bantul. Nah, banyak sudah yang beralih ke dapur-dapur yang sudah berdiri di kota. Itu contohnya di Nyadorejan sama yang di Bondokusuman. Oh, berarti dialihkan ke sana Dialihkan ya, karena acuannya pemerataan. Nah, itu tapi sebelumnya ini berdiri kapan sih, Jobi? Oktober. Oh, ini. Jadi tak ambil karena Oktober 2025. Iya, berdiri operasinya 13 Oktober 2025. Peleret waktu itu aku peleret itu juga sekitar bulan September Oktober. Nah itu waktu waktu awal berdiri berapa kursi? Waktu awal berdiri itu 800. Masih 800-an terus sampai fullnya 890 terus sampai fullnya berapa? 941 fullnya 3.000 sempat 3.000 3.034. Itu di bulan Februari. Januari Februari. Januari. Maksudnya juga dari awal jadi kan dulu sempat ada yang sampai 4.000, 6.000 gitu kan waktu itu, terus akhirnya kan ada kebijakan di awal 2026 ini jadi rata-rata ke 2.000-an kalau nggak salah gitu ya. 2.000 berarti ini sampai sudah masuk ke ya sudah malah betul banyak. Nah ini nanti masih 1.900 kan berarti kira 1.500. 1.500 ya kurang ada karena ada sekolah yang libur tapi kami nggak distribusi. Oh masih libur masih MPLS-nya masih berjalan tapi tidak menerima dulu gitu. Pada MPLS. Setelah MPLS baru mau menerima. Jaga kebijakan sekolahnya gitu. Nah itu berapa siswa? Bisa kalau yang sampai 2.000? Enggak, 1.800. 1.800-an masih mentok gitu ya, sementara di situ. Tapi sudah ada 3B sudah. Sambun. 3B-nya itu di daerah Kedupang, Tegal Pandan, Sorowajan sama Karangtendu. Tiga tempat. 3 pedukuhan, Berarti kan memang sekarang semua SPPG harus ya. wajib mengcover 3B. Itu berapa persen Mas 3B ke sama siswanya itu? Ada persentasenya gitu apa emang? Kalau minimal untuk arahan itu minimal 300 porsi untuk pelayanan 3B. Cuman disesuaikan daerah masing-masing gitu, dengan pelaporan dari Korcam juga. Ya, berarti apakah SPPG itu harus nyampe 300 enggak, tapi arahannya harus minimal 300. Nah sini berapa? Kalau kami 400. Bagus sudah bisa. Nah, saiki kalau dari ini kan nggak ada keluhan, nggak ada susahan ngisi. Kalau kamu sudah ditanyakan, akan berondang ngisi kalau yang SPPG udah diisi juga Mas. Kalau tadi udah diisi cuma bedanya di sini. Yang lain-lainnya. Ya PM-nya ya. Oh ya, Kan kalau yang ini kan tidak ada sekolah itu berapa PAUD berapa, TK berapa. Terus ini kan aku ada poin-poin yang perlu di ini ya. Kalau rekening virtualnya gimana Mbak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Melalui BNI banknya. BNI. 500 juta itu. Lewat situ BNI. Lewat situ. Tapi ya nanti kalau sudah berkurang top up kembalinya 500. 500 lagi. Ya, ini berapapun. Ini jumlah sekarang ini tetap 500 enggak juga kan? Untuk jumlah ininya jumlah porsinya tetap dananya 500, cuma pemakaiannya sesuai jumlah porsi. Kayak UP Mbak ya? Kayak UP kalau di kami. Nah, nanti kalau sudah nilai plafonnya itu di bawah 150, kalau yang sebelumnya ya, kalau yang nanti terbaru tanah jalan baru menunggu lagi punya. Kalau terakhir itu di bawah 150 nanti pengajuan top up biasanya otomatis 4 hari lah itu langsung selama ini lancar otomatis lancar. Terus pelaporan dari sisi kepatuhan, pelaporan keuangannya gitu
pakai apa Mbak? Excel atau Excel? Itu yang hampir semua di DI apa ada yang sudah pakai aplikasi kayak apa? Aplikasi yang dari BGN itu. Dari BGN, SIP BGN. Masih yang Master 4. Master 4, SIP BGN. Iya, itu yang terbaru sih BGN itu, tapi belum semuanya. Karena sih kadang pernah nyoba itu Don. Oh, bareng-bareng Don. Don terus belum pakai lagi. Iya. Terus sekarang pakai Excel aja. Iya. Excel itu ada yang bikinin semacam kayak apa dirumus, kayak dibikin aplikasi, bukan aplikasi apa ya? Kayak rumus untuk bareng-bareng gitu Excel. Iya. Apa dapat kiriman dari itu juga? Master 4 itu dari pusat. Oh, dari pusat juga. Ya, berarti intinya kan seragam lah ya, nanti kalau dibutuhkan apa-apa ambil data dari situ bisa diambil cepat ya. Oke, terus kalau dari ini peti cashnya, pendirian cashnya ada konfirmasi batas cash yang dipegang. Biasanya satu periode itu 5 juta. 5 tapi juta. enggak selalu sampai. Selama ini yang terjadi tidak sampai 5 juta. Sampai. Kan 500 juta virtual, terus yang kepegang cash maksudnya tunainya tuh 5 juta. Bertahap sih biasanya, saya ngambilnya 2 juta dulu, nanti kalau kurang ambil lagi. Okay. Soalnya kan gak semua beli pakai kris bisa ya? Iya kan? Misalkan bisa. belanja pakai kris kan bisa kan selama ini? Bisa. Usahakan yang apa maksudnya non cash kan ya? Iya, bisa. kalau bisa. Tapi kan kadang butuh cash juga. Iya. Misalnya bensin itu cash. Oh cash ya? Iya. Oke, kalau yang untuk belanja bahan baku operasional memastikan bahwa pembelanjaan dilakukan sesuai biaya real cost, tidak melebihi ya Mbak ya? Iya. Terus pemasoknya Mbak ke sini pakai pemasoknya dari mana? Di koperasi. Koperasinya dari Mitra. Mitra punya koperasi gitu? Iya. Enggak KDMP gitu ada? Belum. Oh belum. Belum. Maksudnya KDMP-nya belum kemana lokasinya gitu. Lokasi ini masih belum karena ya belum beroperasional ya. Belum operasional. Sorry di sini KDMP apa Mbak? Sembinani loh. UMKM. Ya UMKM. Kalau yang terakhir masih di Koperasi Mitra Bu. Cuma nggak ada porsi berapa persen untuk belanja ke UMKM gitu. Nah, mulai kapan Mbak? Baru mulai ini. Baru mulai ini dipecah. Iya. Berarti ada berapa persen untuk belanja ke UMKM ya? Berapa persenannya? Nggak tahu Bu. Nggak ada ketentuan dari BGN-nya? Kalau memang ketentuan dari BGN kan ya arahnya 15. Tapi ya cuman kami juga negosiasi diskusi sama mitra juga sementara pakai itu dulu baru bisanya untuk sanggup mecah hari ini ya. Iya, hari ini. Harganya kompetitif atau masih? Acuannya Bu, sekarang kita acuannya gimana? Ada gini ya, ada lu kan, wah ini akhirnya kan misalkan mesin dari supplier, ini cerita ya, supplier kenapa masih mesti masuk ke koperasinya, punya mitra lagi, ada mark lagi enggak, ini harga kan gitu. Nah padahal arahannya itu langsung kami langsung ini nanti petani itu ditampung lah di yang namanya KDMP. Itu tugasnya lurah perangkat desa di situ sudah disuruh bikin KDMP. Halo supplier yang langsung dari pertanian, dari peternakan, dari masuk ke sini ini untuk mensuplai masyarakat sekitar dan SPTG kan gitu ya. Nah kalau ini nanti rantainya terlalu panjang kan jadi harga tinggi itu seperti apa kalau di sini? Kalau saya tetap patokannya di pasar ya. Jadi saya tetap mantau harga pasar, tapi jangan lebih dari yang itu gitu. Saya tekankan lah. Tadi tetap ada pembanding ya. Ada. Ini kami juga semuanya supaya nanti berarti di sini penerapannya walaupun dengan koperasi yang ada, tapi tetap melihat ke harga pasar. Iya, Terus insentif untuk ke
penyaluran insentif fasilitas SPPG yang 6 juta per hari itu gimana? Setiap minggu. Setiap minggu itu 5 kali. 5 hari. 1 minggu 5 kali. Sabtu Hari Sabtu. itu tidak tidak dikirim insentifnya. Mulai kapan kita tiba? Awal-awal kita. Awal-awal Juni. Peraturan baru ini kan hari 5 hari kerja. Kalau dulu Hari kan kerja. 6. Ya, Insentifnya dibayarkan ya 5 kali. 5 kali sekarang ya. baru di bulan ini apa tahun Juni Juli Ya, sekitar itu Juni. Juli Juli, ya. sebelumnya 6 kali. Iya. Sebelumnya 6 kali. Soalnya ini yang di luaran pun akan menjadi rame kan, fix katanya sekarang kan gitu. Padahal kalau dulu kan makanya dulu sampai kemarin cerita dari Mas Eki yang KPPG dulu tuh yang 2000 dikalikan, makanya SPPG mitra akan mencari banyak-banyak bisa sampai 4.000 kan itu kan. Kalau 2000 itu kan jadi 8 juta dapat 8 juta. kayak gitu itu itu tuh. porsinya, Bu. Terus akhirnya kan difixkan ini menjadi 2.000 tapi ini fix enggak itu. Nah, itu kan jadi pertimbangannya nanti bikin lagi sama JPG. Oke, sekarang itu tadi dari sisi tata kelola keuangannya berarti wajar ya. Udah ada pembanding di pasar, terus penyaluran insentif tiap seminggu kali ya. Iya, sekali. Kalikan 5 hari. Terus untuk pengadaan bahan baku nih, tadi udah tak sampai ya. Ini kan intinya pemberdayaan ekonomi lokal pun tadi UMKM ya. Berarti di sini UMKM baru diterapkan di bulan Juli ya. Diterapkan. Nah, nanti mungkin untuk diingatkan ke mitranya juga ya Mbak, kalau memang harus kan kita pengennya itu itu. Dia selalu mengingatkan. ingatkan terus. Balas terus ini. Terus kayaknya kalau enggak kan nanti paling enggak jadi ini belum diperiksa. Ini kalau diperiksa dari dokumenmu seperti kelihatan. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kamu harus kekeh. Iya. Di sini harus kekeh. Terus larangan penggunaan makanan siap saji enggak ada ya? Enggak ada. Soalnya yang dulu ya, yang tahun lalu waktu masih awal yang kami sama Mbak Nabila cerita tempat yang lain tuh sempat gini Mbak, misalkan ini SPPG-nya dia bikin pepes di tempat lain gitu loh. Ada anak SD, anak sekolah pepes gitu loh. Dulu tuh sempat pernah ini kayak disupkan gitu istilah bahasanya. Kan enggak boleh. Kan memang ini dapur ya, masak sendiri di sini. Itu sempat di awal-awal dulu lah. Makanya baru tahun kok berani gitu loh. Iya, dulu sempat kami cerita dari ternyata ada yang seperti itu. Nah, ini kan itu tidak diperkenankan. Larangan penggunaan makanan siap saji eksternal. Makanya SPPG harus itu tadi ya. Namanya ini udah dapur loh ya. Nggak pasangan itu. Terus serapan tenaga kerja lokalnya di sini yang relawan yang kalian bertiga itu dari sini terdekat atau ada yang ngambil Gunung Kidul kayak? Gini Bu, jadi ya karena memang dari awal yaitu bulan Oktober itu kami relawannya yang mencari yayasan. Terus itu sudah disediakan. Dari dirimu ke sini udah siap semua. Sudah siap semua relawan ini. Waktu itu masih 20. Sekarang posisi 47. Sama di luar kami gitu. Di luar kami 44 kayak. Coba update datanya BPJS di sini nggak ada. 44. Di sini kan ada. Di sini ada Mas. Di SPPG ada deh. Soalnya kan masuk BPJS kan Bu, dapat semua 100%. Ini sama kita itu 48 orang. Berarti 45. Kan di bulan 3. BPJS ya. 48, 45. Ini berarti ini
yakin maksudku untuk meyakini jenengan kalau itu kan disuruh yang ke sekitar. Oh iya, beberapa ada Bu. Desil ada beberapa. Cuman memang ada yang tempatnya Gunung Kidul satu orang. Terus chefnya juga bukan di Desil. Karena chef kan spesifik Bu. Ya, spesifik. Karena iya, Bang Chef kadang ada yang penilaian dari hotel dari makanan enak. Begitu. Kalau rata-rata masih satu kelurahan yang jelas. Kelurahan ya? Satu kelurahan. Satu kelurahan sama ada yang berubah juga. Terus ada yang dari kota juga ada. Dah itu aja Bu. Soalnya siapa tahu nanti kayak kan kita bisa mutasi ya, kamu wilayah bukan sini, udah kamu pindah ke sana, tuker-tukeran. Iya, bisa. Kan gitu, soalnya kan biar terdekat kan gitu intinya kan. Iya. BPJS-nya udah oke, udah ada semua gitu. Semua. Dulu itu dulu belum. Ini di 2022 udah kayaknya udah mulai. Iya, udah ada. Mana? Oh ini. Kalau intinya seingat ini ada, kalau emang ada ya sudah ada diberi serta jaminan ya. Oke. Terus kualitas dan sertifikasi bahan pangan, memastikan bahan baku hewani daging dan berasal dari rumah potong unggas selama ini Gimana? atau unit usaha yang memiliki sertifikat veteriner, ambil bahan daging atau ayam potongnya itu dari kalau enggak peternak rumah potong hewan atau usaha yang punya veteriner. Rumah potong hewan Dari rumah potong hewan. iya. Kan pasti membutuhkannya soalnya banyak. Kalau di pasar artinya orang yang suplainya banyak kan gitu kan ya. Bulan lalu 44, bulan ini 45 Bu. Karena ini kan data yang update akhir bulan yang lalu. 44 jadi 45 nih. Oke, 45 jadi ada yang keluar 2, masuk 3. Kalau yang keluar gitu, oh yes ya. Berarti pas masuk sudah langsung didaftarkan juga BPJS-nya gitu Bapak. Mau didaftarkan, karena kan peralihan pakai aplikasi kan Bu yang dari BP Jamstek-nya. Jadi masih istilahnya coba dulu. Kalau biasanya kan saya telepon salesnya manual gitu, maksudnya ngisi formulir terus difoto terus diproses sama dari bagian Jamstek-nya, BPJS-nya. Nah, sekarang harus pakai aplikasi, makanya baru mencoba ini daftarkan yang mengeluarkan istilahnya mencabut yang lama masuknya yang baru gitu, yang per bulan ini karena kan kemarin sempat libur 3 minggu kan gitu kan. Tadi Mbak berarti di rumah potong ya, soalnya kan ini untuk menjaga kalau bahan bakunya itu sertifikat dan nggak ketemu yang nanti akan menjadikan keracunan. Kalau dari rumah potong kan cegar ya Mbak ya, cegar. Terus ini kalaupun dari pihak dari unit usaha itu kan harus yang bersertifikat. Gitu. Kamu sudah halal? Halal. Sudah ada sertifikasi halal? Iya. Ya, kami ini juga memastikan yo. Sertifikatnya yang di gue tuh. Aku wis percaya ora. Ya, karena memang ada bukti fisiknya Bu. Gitu. Ada bukti fisiknya. Nah, nggak bisa. Terus dari infrastruktur nih, infrastruktur ada kelaikan sudah ada nggih. SLAS. Sampun. Wis saiki berdiri berarti sih. Nek sing saiki berdiri tutup. Turun buka. Suspend Bu minimal. Ayo SLAS sama ada tempat tinggal untuk mes di atas. Ini makanya jenengan tahu sebenarnya nek mes itu fasilitas ada, cuman kami itu juga asli Jogja semua. Pastinya masih beda. Ya boleh. Oke. Ya makanya kan ini kami pun yang PNS yang udah lama nih yang lama nih. Wih, lagi doanya langsung juga mes yo. Awak dhewe ra yo. Oh, mes beberapa memang dinas ada program. Seperti itu sampai bercandanya ya. Nah,
gimana om ya SPPG ini baru fresh graduate semua kan ini mas apa? Kebetulan Mbak Shirley ini, saya sudah sebenarnya pernah kerja, Mbak Nika juga pernah kerja. Pernah kerja ya. Nggih. Loh, bukannya sing kepala SPPG pernah kerja ikut yang itu loh mas apa? Pendidikan? Setelah itu saya mundur pekerjaan, ikut pendidikan. Oh. Kalau yang di awal tuh kayak Mbak Atin, Mbak Nabila itu kan memang Iya. baru lulus itu ya? Baru lulus. Yang 2 tahun lalu masih. Iya. Nah, saya udah di Periode berapa mas sebenarnya? Sudah sempat ngerasain kerja soalnya. Soalnya kalau yang lain tuh kemarin yang kami ke Tamanan Mas Syahrul. Sarul, nggih. Lah kok iki do cilik-cilik kabeh ini mboke. Lah iki aku wis padha gak gedene. Siap. Nggih. Alat putrinya juga sudah sesuai nggih. Nggih. Berarti nggak mau tipe-tipenya nganggo gini. Terus keamanan tabung gas dan peralatan masak. Kalau tabung gas kebetulan penempatan di luar Bu, di luar area dapur, tapi keamanannya di apa namanya di pagar besi. Ada kalau lewat tadi mungkin ada kelihatan. Tuh, kalau lewat sana Ibu dari samping iya. oh ada samping gitu. Aku puter rono sih mas. Ngomong kita angin yang Google Map kok pengen puter balik ada teman gak boleh ya kono puter balik. Kamu puterin nang JEC sih. Lah kono puter balik langsung kan. Gini dan lewat dikira pakai Google Map motor, lama diputer ke sana. Ini tadi. Kalau yang alat ada gudangnya Bu. Ada gudang alat. Ada gudang alat. Terus standar kendaraannya mobil box Mobil box. Lah sing katanya ada sepeda listrik itu udah enggak sih? Enggak, belum ada Bu kami. Oh berarti tidak terdistribusi semua. Belum ada. Jakarta sama Jakarta masih yang di dekat. di sana. Berarti ini baru mobil box 2. Mobil box 2 untuk distribusi. Terus keamanan food tadi, sertifikasi ya, untuk pengelolaan sampel foodnya. Sampel food, mengecek langsung ketersediaan. Aku harus ngecek lemari pendinginmu, Nggih. sampel makananmu. Sampelnya ada nggak setiap sampel? Iya ada. Oh, itu. Iya. Nanti 2 hari baru di itu ya? Betul. Iya. 2 kali 24 jam. 2 hari aku bilang. Iya. Tapi sudah dilakukan. Iya. Terus ujung apa mutu fisik itu organ tapi ya udah bagiannya gizi kan ya. Iya. Kesesuaian angka kecukupan gizi, bagian gizi itu juga dilakukan ya. Iya. Terus ini tambahannya kami harus pikiran pendalaman sudah dilakukan sesuai. Ini kami lakukan kalau ini secara umum. Nggih. Nggih. Terus ketepatan sasaran penerima manfaat. Nah, akurasi data penerima manfaat ini. Berarti 2000 ini 2.200 sekarang 1.564. Ini kalau di sini sekarang batasnya itu 3.000 itu 2.500 pendidik, pokoknya anak didik sama pendidik ya peserta didik. Peserta didik sama guru 500 3.000. Tapi di sini kayaknya lihat dataku nggak ada lagi yang 3.000. Nggak ada Bu. Nah 3.000 nggak ada. Cuman yang terakhir tuh ada itu SPPG Batu Retno tuh 2.900. Batu Retno. Iya. Di Jawa Tengah. Batu Retno sih Bu. Apa? Oh Bantul. Batu Retno. Jalan Wonosari. Kayak di Bantul. Tempatnya Bantul. Ikut bangun tapan juga sama. Oh iya Kak. Jadi pengen tahu. Batu Retno. Itu 2.900. Nggih. Sampai sekarang masih 2.900. Sampai sekarang nggih. Batu Retno bangun tapan aku batu terus. Nggih, bangun. Oh, di sini aku cuma 2.000. Mungkin akhir bulan lalu mungkin banyak yang libur, yang sudah libur dan masih ada yang masih mau menerima. Gitu. Yang 3.000 itu malah Masih mau tahun menerima. 82. Nggih, jadi masih masuk, sekolahannya masih masuk. Oh. Tapi sebelum libur serentak loh Bu. Nah itu nggih. Sebelum libur serentak. Karena tanggal 22 tuh memang beberapa sekolah masih masuk tapi
memang arahannya harus stop, ya stop semua kami SPPG. Kemarin yang apa ya, Tamanan Thomas Syahrul itu juga gitu. Nah itu stop padahal sudah kalau yang nanti nekat running kena lagi nanti kami Bu. Gitu. Akhirnya di stop. Ya mau nggak mau harus ikut. Itu malah bangun tapan 2 sama bangun tapan 3 tadi yang 3.000. Nggih. Sultan sama Lanut ini bangun tapan 3 sini kan bangun tapan 4. Sini 4. 3 itu ganti juga ya Mas. Saya itu Mas. 3 itu ini Bu. Belakang STTA itu Lanut 2. Yang Mas Ridho dulu mana? Hah? Dulu Mas Ridho itu. Oh kaca tubuh enggak? Kaca tubuh. Bangun tapan itu ada 4 Mbak. Sini 4, satunya seberang nggih. Nggih, Mbak Dia. Dia Suntem Jumlangan bangun tapan 2. Bangun tapan 2 Jumlangan. Terus Lanut Adi Sucipto itu yang sebelah mana? Belakang STTA. Belakang STTA. ITDA Bu, kampus Blok O. Ini kan bukannya sekolah rumah sakit. Masih ke timur lagi. Masih lagi. Ke timur kalau lagi. Kanan, enggak belok kanan, tapi lurus. Ada penjagaan. Masuk area penjagaan. Nanti belakang pasnya itu belakang STTA, kampus ITDA. Tapi lewatnya lewat penjagaan dari AU. Boleh masuk itu? Boleh masuk. Tapi alangkah baiknya ngabari dulu dari kepalanya. Kiri jalan nih kalau nggak salah. Kiri jalan. Kalau mau masuk ke pos ada keamanan itu. Nggih, ada gapura, nanti masuk pos pos keamanan TNI nggih. Mau ke SPP. Kayak itu dulu malah yang awal-awal kayaknya. Itu barengan kami malah. Barengan. Nggih. Tapi memang berdirinya pembangunannya awal-awal, cuman untuk operasional mulanya bareng kami. Tapi yang SPPG TNI AU yang Mbak Dia itu. Mbak Dia ya, karena Lanut 1, kalau yang belakang STTA yang saya maksud tadi, Lanut yang kedua. Kalau itu diminta mana ya, wis tak pilih ternyata tempat ini tidak boleh di situ nanti ya. Oke. Nyari yang dekat dulu Mbak maksudnya. Karena koordinir lain yang dekat sini dulu. Kemarin ada yang belakang kantor Mas Beni yang angkat. Oh Mas Beni, Mas Beni. Aduh. Oke, itu tadi sudah. Nanti kalau ada apa-apa, kata-kata kami tidak apa-apa ya. Anjir, berarti panjenengan gitu, biar nanti kan mungkin banyak terkait akuntansi untuk konsultasinya. Oke, konsultasi gimana baiknya biar ada terarah gitu nanti. Dulu tuh karena kan ini kan istilahnya bahasanya kalau dari pemerintah itu kan ini bantuan pemerintah Mas. Kalau dari kami kas negara itu langsung biasanya bantuan pemerintah itu langsung penerima. Nah ini kalau langsung penerima kan murid-murid nih pokoknya akhirnya itu caranya ben mlaku lah yayasan tadi. Dari yayasan tadi ini kami pun walaupun kami ini sebenarnya kami dari kas negara udah lepas kan ini udah benar-benar lepas pertanggungjawaban nanti ya, tapi secara itu namanya dari APBN ini keluar bentuknya jadinya apa kan ada namanya output. Nah bentuk apa, nah ternyata kan kalau di awal kan udah di sini nih antara yayasan mitra kan dulu ya awal-awal kalau kan. Nah ini akhirnya kami akan ikut terjun, yang penting ini sampai dan nantinya aman semuanya gitu. Intinya kan gitu. Dari dulu kan kami gimana sih caranya ini laporannya sebagai teman-teman di SPPG kan kayak sampean kan gak sikil dicencang loh. Tadi untuk SPPG di bawah kepalanya kan BGN langsung kan ya kan. Baru ada KPPG ya. Kan sekarang kalau koordinator sama sampean kan kayak koordinator itu loh. Itu kan juga nggak ada payung itunya kan, langsung sama sampean juga langsung gentayangan gitu ya, langsung terus ke BGN juga kan. Nah di sini sampean berdiplomasi berapa sama yayasan, sama mitra yang notabene pasti mencari keuntungan. Nah seperti itu tuh yang masyarakat kan nggak tahu benar gimana. Nah ini yang mari kita sama nih, kita nih sama nih sampean tak ke BGN. Jadi itu kan pemerintah ya, pemerintah kampus dari si pemerintah supaya yang sebenarnya seperti apa, jalannya seperti apa itu
tersampaikan ke pihak ketiga, ke masyarakat lah. Dan sampai nanti kan sekarang tentang BGN ada kan, pro BGN ada. Nah itu kita yang harus pinter-pinter menyampaikan gitu. Nah, inilah kami di sini. Ya, sebenarnya sampai ini kami ini ngebut ini semua harus banyak supaya tahu ada masukan dari teman-teman semua. Kalau sudah sesuai on track penyampaiannya ke masyarakat diterima kan, dan tidak ada kisruh. Itu tujuannya. Oh berarti Jogja emang sudah on track. Kemarin itu udah kemana-mana Pak Menteri ini sekarang ke Jogja gitu. Terus akurasi datanya oke, batas waktu dan jarak pendistribusian. Kurang lebih maksimal 30 menit. 30 menit. Maksimal. Biasanya sebelum 30 menit tapi 15 menit lebih. 15 menit lebih rata-rata. Betul ya. Di sananya sudah enggak. Dulu ada keluhan dari sempat ya, ada keluhan dari guru-guru, sekarang gimana? Nah, karena sekarang kan istilahnya jarak, karena dulu tuh PM yang nyari pertama kali itu memang yayasan. Jadi kami bisa mengcover yang kota. Kenapa bisa mengcover yang kota? Kota itu belum terlayani dapur manapun. Nah, sedangkan dapur yang sudah beri di kota itu penerima manfaatnya itu sudah 3.500 ke atas. Tinggi. Mau nambah padahal minta udah nggak berani. Akhirnya beralih ke sini. Yang ya istilah yang perbatasan, termasuk sini kan ada. Nah, terkait sekolah yang perlu dilayani, ya, antusiasnya bagus. Akhirnya setuju dilayani dari kami gitu. Nah, tapi secara realita lapangan jalan mungkin pagi itu suasananya pasti macet, motor macet, apalagi mobil bom ya dengan jarak seperti itu. Jadi mau nggak mau ya pasti ada komplainan. Tapi berjalannya waktu selama 9 bulan terakhir itu di bulan Mei ada dapur yang sudah siap operasional, akhirnya minta pemerataan untuk perpindahan pelayanan MBG. Pun saya malah setuju, akhirnya saya setuju langsung karena alhamdulillah sudah mengurangi beban kami. Karena memang pas di lapangan kan ya pusingnya kan ketepatan waktunya sulit Bu. Tak ini ke Jakarta ya Bu, ya udah pas perai. Iya. Terus kalau mulai masa gitu nggak jam 11 ya Bu? Kalau tim pengolahan jam 12. Tapi bukan masaknya, persiapannya. Persiapan untuk SDM-nya orang pengolahan. Nah, eksekusinya jam 2. Yang pasti usung-usung beras, nyuci beras, bumbu, persiapan bumbu masuk di jam 2. Masuk ke dapur. Masuk ke penggorengan wajane, masuk timnya itu jam 2. Seperti itu. Itu yang diedarkan jam 2. Enggak, maksudnya untuk diedarkan itu pagi itu jam 6. Jam 6 kita udah start. Cuma dapur lain rata-rata jam 7:30, jam 8. Kami jam 6 sendiri sampai bangun tapan. Berarti nanti sana bisa sarapan jam itu, sarapan juga ya Mbak? Pak Fitri ini sampai kantor masih sarapan dulu Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih, ini kayaknya untuk kami itu sudah dapat gambaran dari ini mungkin ada Mbaknya, Mbak Risma atau Mbak Sally yang ada mau ditanyakan Bapak? Belum. Terkait saja Bu, ini terkait dari kendaraan ini memang baru mulai sekarang ya untuk mobilnya lagi. Tidak. Udah sebelumnya cuman banyak nggak dari bagian SPBG sore konsultasi itu apa memang banyak kendalanya Bu? Kami itu gini Mas, harus terang ya. Kami itu tiap hari mantau. Tiap hari saya tuh nyari yang namanya isu. Entah dari koran, berita-berita, entah dari mana. Setiap isu kami harus bisa membuat rekomendasi dari isu seperti ini. Nanti rekomendasi apa? Ya biasanya ya tadi saya cuma apalannya sampai Nabila, Mas Gagat, Mbak Arvin waktu di 2025. Terus 2026 saya nambah lagi sudah ada KPPG. Ya, akhirnya dengan teman KPPG dan belum ada karena efisiensi juga kan kami kan banyak di
kurangi ya istilahnya. Jadinya kan kalaupun bisa kan kita ada kegiatan kita sendiri aja daring ya Mbak ya. Di triwulan pertama itu kita semua sosialisasi, semua pembinaan ke satker. Binaan kami kan satker inisiatif vertikal Mbak, misalnya Kemenang. Terus madrasah kalau yang aku ya. Terus Mbak Fitri ini polisi. Polres, Polri, ada polisi itu ada namanya satu macam-macam itu banyak. Terus BPN, BPS itu tuh termasuk mitra kerja kami semua. Nah, itu aja kami sosialisasinya daring, jadi nggak bisa datang. Nah, kebetulan di triwulan 2 itu ada push lagi, kayak kita harus memantau nih, harus intensif memantau prioritas presiden. Prioritas presiden ada banyak. Yang awal kami dari 2025 itu ada 8 di sini. Di kantor korban ya, MPG, FLPP, perumahan, pembiayaan perumahan, KDMP, sekolah rakyat. Rakyat itu di sini ada Kemensos, di Bantul ada. Terus revitalisasi sekolah itu sekolah-sekolah yang rusak itu PU, dinas PU, sama madrasah, sekolah dan madrasah itu nanti Kemenang. Terus Giant Seaward kita nggak ada, cuma termasuk bagian Giant Seaward yang daerah pinggir pantai yang rob itu yang biasanya adanya di pantai utara, baru pantai utara. Boleh Mbak. Itu kita harus memantau itu dari 2025. Nah sampai sekarang ini kebetulan aku dari sekian tuh banyak aku dapat MPG. Memantau MPG ini sekarang kenalannya teman-teman di SPPG. Nah ini kemarin yang setiap triwulan sebenarnya kita jatahnya 10. Nah itu kemarin sudah ke Mas Benny itu triwulan 1 itu sudah ke Mas Benny itu, tapi itu 10 bukan saya aja, bukan Kanwil, dibagi dengan KPPN. KPPN itu ada Jogja kan tadi, Wonosari sama atas. Saya di Kanwil itu kemarin catur tunggal berapa ya yang ada 3B, karena waktu itu di Mas Benny belum ada 3B. Nah, akhirnya ke catur tunggal Mbak siapa itu yang baru, bukan aku yang berangkat, maksudnya kan bagi-bagi dengan tim. Akhirnya sampai 10 lah di triwulan 2. Terakhir kemarin bulan Juli awal ke Mas Sarul tadi. Mas Sarul, Nggih. Oh, sudah ke Mas Sarul gitu tadi terakhir. Terakhir tuh. Sebelum itu gitu. Tanggal berapa ya? 27 ya? Oh. Ya Mas Sarul. Tanggal 2. Oh, pas masih libur di kami. Kami itu sebenarnya nelpon juga merencanakan ke Prambanan Mas Sopo juga. Prambanan itu. Masiku, tapi nggak jadi malah belum tak ini. Oh. Ari apa ya? Oh Mas Ari, pulau di depan Mas Ari. Malah belum tak tidak lanjutin lagi karena kemarin teman-teman ini ada temennya Jogja, ini biar nanti kalau jalan kalau tadinya dua, makanya kalian sebenarnya sama Mbak Dia kan, ini biar searah, biar beda tempat Bantul sama kota misalkan, Mas Sleman sama kota pun ini biar searah, akhirnya seperti itu kemarin tuh kami biar ringkes kan istilahnya kan, ya sudah. Terus yang itu sama Mbak Dia kok Bapak yang mau bikin jangan ada bentuk SPPG lain, SPPG mitra saja. Baru di drop lah Mbak Dia kemarin semalam lah. Baru akhirnya aku datanya satu ini. Gitu. Dan ini insya Allah kita tuh nanti tiap bulan aku harus melaporkan tiap bulan. Oh gitu. Ini dari triwulan 2 kemarin ke SPPG mana saja. Walaupun bukan aku, mungkin dari Wonosari, dari Wates, ada gitu ceritanya. Bisa dikonfirmasi ke yang Wates sama kalau kayak susunan laporan itu BPKP sama Kemenkeu itu mungkin susunannya mirip-mirip atau gimana ya? Kan BPKP kan pemeriksaan ya, maksudnya kan apakah harus acuannya dari Kemenkeu atau apa untuk format laporannya atau apa? Kalau di BPKP lebih ke fisik juga, bukan cuma lebih ke fisik juga, sesuai nggak kamu? Lebih sampai ke situ.
Kemenkyu itu dari karena kami untuk aja. administrasi pemerintah masih kurang berapa kan gitu pertama. Mungkin nggak takut juga Mbak ngomong ya. Kalau BPKP itu lebih, kalau di BPKP ke instansi pemerintah yang lain pun dia lebih nyocokin, kamu beli ini harga ini jumlahnya 10, satu kwitansi 10 enggak, speknya benar enggak? Lebih sampai ke situ, lebih bisa ke detail. Itu ranahnya BPKP fisik ya, gitu ya. Apalagi kalau itu nanti bentuknya modal, kalau dari kami ya bangun gedungnya sebenarnya benar ya. BPK sama BPKP itu seperti itu. Kalau dari kami Kemenkyu itu lebih ke anggaran wis ono durung, wis ono iki semene. Dari anggaran ini ada namanya standar biaya masukan, standar biaya keluaran. Sesuai enggak kalau standar biaya ini. Misalkan ternyata kok lebih besar, tapi bandingannya apa? Oh ternyata waktu ini bikin standar biaya kan setahun 2 tahun yang lalu dibikin standar. Oh ternyata harga sekarang inflasi ternyata lebih tinggi. Membuktikan dengan dibuktikan harga di beberapa kan tadi ada pembanding harganya, harga pasar di ini ternyata memang melebihi. Asal lebihnya berapa persen gitu, 10% lah biasanya. Itu masih diperkenankan. Nanti PPK-nya membuat apa namanya kayak pertimbangan gitu lah. Itu kalau dari sisi kami keuangan. Jadi pure ke apa dokumen kamu beli segitu ya wis. Perkara itu dari sini opo ranahnya BPK dengan BPKP. Di kami tidak melihat sampai ke fisik. Karena kan memang ada program BPK harga pasar itu kan naik mungkin ya udah banyak kan tetap ya temulain nih bener apa gimana kan secara teknis lapangan gitu kan kami nggak tahu pedagang kebedaran dengan bukan apa-apa kan sekarang transport mahal, harga BBM naik yang non subsidi kan dia juga pengaruh juga kan Bu. Dan paling nggak nanti Mbak Ira sebagai akuntan kan berarti kayak ngerak ke bendahara ini istilah di sini itu kan. Nah, itu waktu sampai menentukan bertanggung jawab dia sih dia. Iya. Nah, baru menentukan dia tukur gosip ini ada dasarnya kamu beli itu apa? Misalkan kalau dulu di radio ada harga ini hari ini cabai Kulit bahan pokok. itu biasanya dapat dari Dinas sana. Kalau Di sini. kalau kami survei harga ini bentuknya sama Apa? Dinas Perindustrian atau Dinas Perdagangan. kalau sini ya referensinya cuma dinas apa website apa sih enggak sih Itu apa? Sigapan Bantul lah bisa masuk ke harga pasar langsung Nah, paling nggak dirimu setiap kan mesti berubah toh. Iya. berubah Kan langsung dua screenshot kan dua itu nih pas hari ini mungkin hari ini bisa dipakai sampai tanggal sekian. Nah, Ya. itu paling nggak dirimu punya dokumentasi itu Mbak. Coba nanti gue banding kan gue nggak ngerti. Karena kemarin libur sekarang udah mulai kan feelingnya bakal juragan kan berarti ya Kan di luaran bilang MBG Brai regane murah. kan Bu ini pasti kan mesti infonya kan terus nanu toh keblok upload Bu itu di pabrik kan keblok up otomatis lah di ternyata di lapangan harus mikir juragan itu takutnya kan seperti itu iya itu Makanya kan kemarin pas survei itu kan saya tanyain kalau MBG udah mulai harga bagaimana? Pasti naik soalnya. sedangkan kadang di website itu enggak ya Mbak Ya ada kenaikan. ada kenaikan tapi enggak sesuai realitanya Nggak sejomplang loh. jumlah pas kami di lapangan gitu ada survei harga pasar ini Bu Tak tanyain saja kalau MBG udah mulai ini harganya bagaimana? Pasti naik itu. Ya bikin bingung itu loh Bu. bikin bingung kami untuk mau keadaan Dinas Perdagangan. Nah dulu kan Mbak Fitri di PPA bidang PA2 kami inflasi Bapak termasuk yang UMKM tadi membina UMKM kita kan tetap gimana sih supaya menjaga pundi-pundi negara tugas kami ini sampai ke masyarakat gitu lah.
Coba kalau zaman dulu ya, ini cerita zaman dulu. Kalau orang proyek kerjaan itu numpuk di akhir tahun, tau nggak? Sering nggak? Lihat nggak? Ntar kalau kabel-kabel tahu orang perairan, apa, pam, telkom, kerja nih akhir tahun kabeh. Nah, kalau sekarang kan udah dirata, dia dari awal tahun sampai akhir tahun tetap kan ekonomi jalan itu nih. Kalau di akhir tahun, nah kan kode sih mau suke-suke itu tuh, misalnya kas negara itu kan, nggak sampai ke masyarakat. Nah termasuk ini nanti kita SPPG ini kan menciptakan generasi emas tuh ini. Targetnya itu kemarin waktu sama Pak Harsono Budi, Pak Harsono Budi dijelasin apa nanti ini tuh memang susah, yang ditarik itu siapa aja, makanya ada MPG, ada SPPG ya, SPPG, ada KDMP, dan itu biar misalnya satu kelurahan lah itu bekerja sama semua, larinya kan ke masyarakat situ semua. Jangan sampai nanti kamu di sini tuh blonjone tetep ae ning mall sing gede kono. Itu yang di anak sing sugih wong kono terus daerah masyarakat sekitarnya jadi galak ya. Ya mungkin nganu Bu, nek di sini kan di Kamar pasar deket-deket jadi sebenarnya acuannya lebih mudah. Cuman ya partai besarnya itu mampu enggak gitu pedagang begitu. Mungkin nek untuk porsi 1.500 ke bawah mungkin oke Bu. Cuman kalau udah di atas itu pedagang itu mampu enggak, karena pedagang mesti ayo tak coba tempat coku, pada pedagang akhirnya kan di situ juga nih, kan takutnya di situ juga. Ya mungkin sebenarnya ya kalau memang itu diperkenalkan ya kamu ya derek gitu, nah gitu. Nah nanti mudah-mudahan ini. Ya keadaannya itu loh di lapangan. Kalau KDMP jalan sih gitu sih anunya. KDMP sekarang kan juga lagi mencetak diri begini, kepala KDMP. Mencetak ini kayaknya meneruskan yang dari apa supaya kayak itu. Jadi makanya kita sama-sama positif lah ini. Sekarang KDMP satu kelurahan satu koperasi gitu. Nah, kelurahan Bangun Tapan aja 4 dapur Bu. Aneh itu. Berarti kalau sistemnya nanti KDMP jalan 4 dapur ini harus satu pintu ke KDMP semua. Mungkin harus masuk lah gitu. Harus seperti itu. Berapa persennya harus masuk ke situ juga gitu. Oke, berarti berapa persennya? Berarti diwajibkan di seluruh SPPG. Ya satu kelurahan aja ada 4, udah ada 4 gitu. Itu harus ke kelurahan Bangun Tapan semua gitu ya. Ada. Itu. Ya kalau memang ada itunya di situ. Ada arahannya ke situ. Ya mungkin semoga arahan sama penekanan gitu jelas Bu. Karena apa kamu kan kalau penekanan kan mungkin mitra wis ya wis lah manut gitu. Karena ada penekanan juga gitu itu. Gambarannya kan lebih kami yo, ya kami kan cuma pegawai pemerintah ya tetap ikut aja gitu. Ya yang penting operasionalnya jalan. Kemarin sama mitra udah bagus ya, karena ya nggak pernah ada cicok istilah. Ya ada. Saya ingat ya. Ya kalau cek itu pasti ada. Ya mungkin ya fasilitas dulu nggak sebelum seperti ini Bu. Dulu ya kayak ruangan ini mejanya aja belum ada. Dulu mes juga belum ada. Ipal juga belum ada. Tumbuhlah pokoknya ini ya. Ya dengan istilahnya sabar sama yo kerep yo istilah kerep griseni gitu. Dan saya dan cowoknya kerep griseni kerep ya sana juga akhirnya terbuka untuk ya wis apa namanya dipenuhi lah untuk fasilitasnya, tapi nggak instan gitu. Jadi ya bertahap ya bertahapnya ya kadang agak lambat juga tuh, seperti itu. Karena kayak dulu lantai belum epoksi, akhirnya sekarang bisa epoksi. Terus apa gudang alat dulu nggak ada, sekarang ada. Seperti itu. Ya, jadi ya perlu proses. Oke. Kan ada yang itu tadi, karena kalau yang penting mereka untung terus akhirnya sini kita udah dipenuhin kan gitu. Berarti sekarang di sini sudah berjalan. Cuman prosesnya memang nggak instan gitu.
Terus ada isu-isu lagi, isu-isu apa itu Mas yang diangkat, bisa diangkat misalnya? Apa ya? Sing sampe lawan yang aku. Nah, saya ya selama ini kayak antusias ya untuk dari penerima manfaat udah bagus Bu, udah bagus, sudah ada masalah, sudah ada pemerataan, mau tinggal tata kelolanya aja dari SPPG itu untuk administrasi akuntansi sama mungkin perlu dibimbing aja atau gimana pun dikonsultasi atau gimana, karena kan semua dari kami biasanya bukan dunia pemerintahan itu gitu. Kalau dari KPPG ada kayak pendampingan apa gitu? Enggak. Kalau KPPG sementara ya belum, cuman dari Korcam itu memang ada pendampingan mungkin kalau kami ada apa-apa mungkin bisa lapor langsung ke KPPG, sudah bisa ya, cuman pendampingan itu nanti konsepnya istilahnya didelegasikan mungkin sama Karek sama Korcam aja, itu aja. Karek itu apa? Kepala regional. Koordinator regional, ya Mas Gagat itu. Itu regional berarti Jogja. Jogja. Semuanya sampai ke Wati. DJ laginya. Ya nanti kan ada Korwil, kami Korwilnya Mbak Fitra. Kalau Korcamnya Mas Anjal. Korwil itu koordinator wilayah itu per kabupaten. Koordinator regional itu provinsi. Provinsi, ya. Koordinator wilayah itu. Wilayah itu kabupaten. Kecamatan. Korcam itu koordinator kecamatan. Lagi Mbak. Anunya tapi kalau yang Korwil sama Karek itu dia langsung berkantor ke KPPG Kebunan. Jadi tidak membawai SPPG, bukan jadi kepala SPPG. Jadi istilahnya ya mobile untuk pengawasan juga gitu. Kalau yang Korcam masih kepala SPPG. Oh ya Korcam. Masih ya kecamatan. Tahu kemarin yang Bawuran tuh ya Korcam dia, Korcamnya Pleret. Gitu. Masa Yoga. Iya, Mas Yoga. Ya benar Korcamnya Pleret. Nah kami Mas Anzal, Korcamnya Banguntapan, kecamatan Banguntapan. Misalnya di sini kan kecamatan Banguntapan, kelurahannya juga Banguntapan. Iya, Banguntapan di sini tuh Bapak. Berarti padat penduduknya Mbak Anoke. tambah wawasan ya kan istilah sebutannya di sini. Kalau dulu kan yang ada yang Korwilnya kan dulu waktu awal dulu kan apa ya dari dinas apa itu yang bapak-bapak siapa dulu yang dulu 2025 masih awal 2025 gitu. Oh biasanya ada ini ternyata sekarang Korwil dari Korwil sama Korcam sudah dari para lulusan SPPI. Wes kayaknya wes Mbak Fitri ada tambahan enggak? Udah diborong Bu Tuti. Udah komplit. Iya. Ini sebenarnya gini Mas, aku mesti langsung masukin ke sini, ini aku tak nyupo ya Mas. Iya. Yang ada itu tadi Mbak. Kalau dari pengguna itu biasanya stabil, dia minta terus atau naik turun gitu? Pengguna penerima manfaat. Naik turun Bu. Satu sekolahnya libur. Ini yang biasanya satu pendidikan ya Bu itu libur dan terima. Minta gak terima, di off kan. Minta satu pemberitahuan kalau libur. Terus kadang siswa berkurang ujian juga off. Itu biasanya H+ berapa? H- berapa kasih tahu? H-1 minggu. H-1 minggu harus sudah ngasih tahu. Harus sudah ngasih. Berarti untuk PO Senin sampai Jumat itu udah harus cut off. Udah harus cut off itu saya. Jadi harus segera diputuskan gitu. Seperti itu. Oke. Jadinya bisa aturan kami seperti itu. Kayak tapi per minggu Mbak. Oh per minggu. Kalau minta berhenti gitu ada nggak yang minta udah aku udah nggak aja gitu? Itu ada, itu Purwota Ayun, jadinya dulu kan sempat distribusi menu kering. Nah, terus akhirnya kami arah-arahnya harus basah, terus kami negosiasi tidak mau, dari awal kan tidak mau menu basah gitu.
Ya karena bukan dari kepala sekolah gitu, tapi yayasan sekolah tersebut. Ya gitu kan swasta, kami kebanyakan swasta. Banyak swasta yang kayak ini. Sama TK. Jadi namanya ya mungkin ikut strukturnya sama di kepala sekolah gitu. Ya wes, karena dari karir tuh bu ya tetap saya mengikuti saja ada apa gitu. Ya dianggap aja sekolah istilahnya ya karena memang sana ada dapur juga sih bu. Oh yang Kurota Ayun itu. Kurota Ayun, tapi di dapur itu istilahnya dari yayasan sudah berkekeh seperti itu gitu. Kami nggak ada pemaksaan. Antusias yang bagus berarti TK sama 3B. 3B itu? Posyandu. Oh posyandu. Ibu Sui, Bumil, Bu Hamil. 3B. Bumil, Bu Sui, Balita. Urutannya. Ini masih rumahnya deket-deket sama Mbak ya masih? Dekat sini. Kalau saya Potorono, Jalan Wonosari. Potorono. Jadi apa kan di Potorono? Apa lebih coba? Ini lo tahu Brono. Mbak Risma di Prambanan, Mbak Sherly di Sewon. Sewon. Tapi cocok-cocok ya. Prambanan deh Pak itu. Mbak ini? Kemudian. Bayar rutinitas pagi mau macet ya. Bikin jalur lalu lintas. Macet tuh ada. Kemudian Mbak Putri. Kalaupun UMKM nanti ya UMKM-nya yang gede ya karena belanjanya kan skala besar ya. Oh iya. Belanjanya itu 1 minggu sekali gitu atau gimana? Pesannya itu 1 minggu tapi pada pesannya datang itu biasanya ya per hari. Kami pesannya 1 minggu. Ya mungkin kadang 3 hari lah. Untuk 3 hari dulu terus 3 hari itu bisa. Tapi kalau memang diangkat di bawah 2000 masih mampu rata-rata saya lihat selama ini. Tapi di atas 2000 ya wis. Di sana bangun-bangun juga ya. Daerah masuk dari enggak masuk dari pedagang tengkulak-tengkulak luar kayaknya nggak bisa ini ya. Ini produksinya untuk bahan itu kurang. Iya. Karena dicari grade yang bagus juga tuh. Ya kalau UMKM kan memang UMKM kan ada kelasnya, ada yang menengah sama yang gede. Nah, tapi kalau yang gede diambil terus yang menengah gimana bu? Gitu. Kalau pemerataan harusnya menengah langsung bisa kambingan loh seperti itu. Cuman memang tergantung porsi, memang itu penilaian juga. Porsi memang banyak ya komoditas yang menengah apakah mampu gitu. Kalau dia sanggup di 2000, 1500 saya yakin mampu bu. Karena rata-rata nih bahan sayur ini berapa? 60 ya, 60 kilo. 70 kilo per hari. Per sekali masak gitu. 70 kilo seperti itu. Tapi kalau udah 1,5 kuintal wah 10 kilo aja caranya ada apalagi sampai 2 kali lipatnya bu seperti itu. Itu kan harus narik juga dari petani-petani yang di luar area sini juga seperti itu. Ya itu memang kalau arah itu gitu. Derek coba tuh ikutin aja gitu. Seperti itu. Ojo derek. Tetap bisa di. Ini tadi katanya kok cek peta. Aktivitasnya malam-malam ya. Malam bu. Mulai startnya peracikan jam 7. Kadang jam 7, kadang jam 8. Terus nanti biasanya yang tim peracikan tuh sampai jam 3. Tapi jam 12 sudah masuk datang tim pengolahan. Jadi ketemu terus. Nah, ketemu terus. Pengolahan datang prepare untuk mengolah untuk bahan-bahan bumbunya. Prepare eksekusinya jam 2. Jam 3 tim pemorsen sudah datang. Ketemu terus jam 3 tim pemorsen, tapi pengolahan masih jalan. Nggih, biar misalnya
ben ora kedandapan apa istilahnya bener buru-buru. Nah, udah dipersiapkan dulu, siap. Nah, nanti distribusi jam 6 udah datang. Jadi ketemu terus Bu, nggak harus sampai selesai gitu. Hidupnya mah dibalik. Malam kan Malam, aktivitasnya malam. Nyuci sampai jam 2 Bu. Nyuci dah? Nyuci ompreng. Nyuci ompreng? Habis maghrib Bu selesai. Habis maghrib selesai. Deknya 24 jam ada gitu dia. Makanya diharuskan ada apa? Mes itu. Karena pas awal-awal kan memang kayaknya dipaku harus. Kalau Mas Syahrul bilang saya di standar Bu di sini. Gitu. Karena yang Mas Syahrul tuh dapurnya sama rumahnya deket Bu. Gitu. Dekat dari rumah tuh paling 5 menit tuh kok ya. Terus saya kenal ya Mas Syahrul. Karena di bangun tapan tuh Bu, bangun tapan. Terus nggak berhenti. Nggak berhenti sih. Pas awal-awal waktu periode awal itu Mbak, sing tahun lalu itu cuma 38 tahun di Jogja itu. Ya aku kenanya Mbak Atin, pas gaji nggak sampai ke dapurnya banget enggak. Yang sampai ke dapurnya Mbak Atin tuh sampai pindah tempat 2 kali. Nggak salah di Pandian tuh, Bunharjo Pandian tuh Mbak Atin tuh. Yang pertama dia nggak layak, idenya sampai pindah tempat Mbak Atin. Terus Mbak Nabila itu yang bagus, Mbak Atin kan mitra, makanya kemudian yang dicari mitra bener nggak gitu. Mbak Atin dulu bener-bener kasihan loh Mbak Atin tuh. Nah gimana Bu? Saya ada Mbak Atin tuh, dia kan sampai dapurnya aja pertama pemeriksaan kan nggak lain, terus sampai pindah tempat pun untuk kacamata kami yang mendatangi. Yang ini wis lain dimana ya Mbak ya? Ternyata ini sudah pindah tempat ini Bu. Ya waktu itu. Hanya terus mungkin di awal belum terstandarisasi ya. Tapi terus kami ke Mbak Nabila itu karena tempatnya tuh catering ya, Mbak Nabila itu catering. Dan dari catering mungkin udah biasa masak banyak Bang. Jadi dia udah secara urutannya itu udah bagus, terus dapurnya itu memang sudah dipakem misalnya tempat masaknya, gas-gasnya itu udah rapi. Settingannya itu dapurnya apa? Ya dapur ya, kompornya lagi. Tapi kalau Mbak Atin itu menurut masih di bawah Mbak. Nah kok orang ibu nek iso-iso kepleset logo rono piye. Tapi memang membantu yang mitranya catering Bu. Kalau kami kan enggak. Ya harus benar-benar awalnya itu harus benar-benar biar masalah piye gitu. Ya, makanya kami ini disuruh ke mitra yang mitra gitu ya. Yang mitra itu ini bener enggak pengelolaannya di situ. Teman-teman SPPG udah on track, nggak sesuai dengan kayak SOP sama itu udah sama enggak kan itu ceritanya kan itu. Karena untuk distribusi penerima manfaat kami ada MOU-nya Bu. Kerjasama PKS, kerjasama dari SD sampai Pedukuhan Enten. Jadi bukti bahwa kami itu memang distribusi ke sana dan ada berita acara. Tapi yang pertama MOU-nya itu karena yang tertera kepala sekolah tanggung jawab. Terus ini sudah diperiksa ya, dan di situ kan ada ya pemeriksaan dari dinas kayak dari mungkin ada yang SPPG kayaknya ada pemeriksaan. Itu sudah pernah dilakukan. Pemeriksaan. Untuk nyuci aja itu sampai maghrib tuh, baru selesai. Iya Bu. Tapi termasuk cepat kalau itu Bu. Dulu sempat jam 10 malam. Kalau dulu awal-awal. Cuman ya, karena saya proses untuk gimana negosiasi sama mitra. Dulu kan nggak ada open ompreng. Pengering ompreng. Tapi konsepnya seperti open Bu. Open makanan Bu. Ya, pengering, sekarang pengering ompreng. Dulu nggak ada. Nah, saya mengusulkan ACC akhirnya ada Bu. Itu lebih membantu. Jadi lebih cepat untuk kering kan posisi kan kalau sudah basah itu harus dikeringkan, ditiriskan dulu ke mana rak. Nah itu bikin lama juga sama dikipas. Kalau kami sekarang ada open Bu, jadinya setelah basah
di lap, open, di lap lagi, udah lalu tersusun. Nggak perlu ditiriskan sampai kering, nggak perlu. Yang keamanan makanan, keamanan pangan dan pengelolaan sampah itu kan ada pengawasan kelihatan makanan oleh eksternal, ada itu salah satunya ada KPPG, Polres, Polda, Dinas Kesehatan, TNI Polri, ada ikut melakukan ini nggak pengawasan itu Korcam, ya Korwil, ya Karet, ya dari Babinsa, dari TNI-nya Babinsa TNI-nya, dari Babinsa Timnas Polri. Terus Dinas Kesehatan selalu pernah besok yang kedua IKL tahap 2 hari Jumat besok. Itu dilakukan tiap berapa minggu? Baru 2 kali selama kami beroperasional. Itu ada di situ pengetahuan. Itu yang penting harus ditanyakan. Berarti kontrak itu maksudnya itu juga. Akhirnya ngerti saya suwi no. Dulu tuh kalau yang di Mbak Nabila itu memang di sini dia masak, saya pitongkol Mbak dia masih mingguan, masih begini. Oh tuh kalau yang tempat nyuci ompret tuh Bu, tuh ada suara-suara sebelah itu, benar-benar Mbak. Artinya memang karena dari catering ya, dia apa-apanya udah catering sama murid. Lah pas Mbak Nabila itu kita tahu habis nyuci masih basah gitu loh Mbak. Tapi belum ada dipasangin. Nah, sama itu pas dulu tuh dipasangin. Jadi kita mau ke situ kan nggak berani juga licin. Nah itu kita ke sana waktu itu jam segini juga istirahat. Iya Bu, ini kondisinya habis cuci opreng itu juga belum selesai gitu juga. Masuk dekat ruangan gitu. Apa tuh? Mbak Nabila ada ruang rapat kayak gini gitu. Ada. Kalau di Mbak enggak aktif. Yang pandian itu. Pandian. Sekarang sih nggak tahu, belum lagi nanti berikutnya. Ada peningkatan enggak istilahnya bahasanya. Gitu Mbak. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Soalnya kemarin banyak kayak Kak Cakandi. Mbak Cakandi kan minta dari kalau ada minta begini udah kami pending aja dulu ya. Kemarin tuh pending karena ada beberapa kepala SPPG kan minta surat tugas sama ini saya sampaikan ke Mas. Kami itu kemarin kenapa? Karena yakin ke kepala KPPG itu di KPPG bisa lah mengkoordinasikan. Kalau kami ada mendesak-mendesak kemarin tuh palingnya nanti kami tetap ST tetap itu nanti kami kirimkan. Jadi nanti kayak kemarin lu pada minta ini cuma gimana Mas Eki SPP gimana aja Bu? Ya udah Mas, biar nggak ada dinamika macam-macam kami nunggu fix saja kayaknya baru ini jalan. Ini kami kemarin ditarget 40 SPPG Mbak, Senin Selasa Rabu. 40 SPPG terus akhirnya Ibu setelah hari kemarin ada Zoom yang kemarin, ternyata 14 minggu itu dalam 1 tahun. Kan masih ini baru Juli ya, masih masih bisa. Akhirnya tapi kami karena dari awal dari Jumat itu bilang seperti itu 40 kan. Ya udah akhirnya kan kita tetap nyari kan Mbak. Iya. Tapi katanya kok ada masih lagi kita berangkatnya nunggu ambil kami ini catat sama ini minta bantuan Mas Eki. Begitu Mbak. Nanti kalau ngurusin lagi dibutuh lagi yang paling dekat lagi. Dulu paling dekat aku ya ke Mbak Nabila itu yang Cuma 38 contohnya dulu kan. Yang TNI itu Mas Dito yang itu teman. Polri apa TNI itu Mas Dito itu. Terus saya Mas aku lagi sopir ning SPPG. Oh sih ya. Sih ya. Sorry nggih.
Jimbaran kan belum sampai ke situ, masih antrian. Aku tadi nggak minta data Pak Mas, cuma ini aja. Kami yang menyiapkan nanti diisi. Oke, sudah, nanti kita foto-foto Di depan, di mana? depan sama apa kondisi biasanya itu di sini tuh kalau yang mengacu kemarin itu tempat prosesnya, dapurnya, sama tempat cuci piringnya, sama tempat sampahnya. Kalian gimana membuang tempat sampahnya, pembuangan ya, tempat pembuangan. Terus airnya kemarin pakai air apa? Air tanah atau air pump? Air masaknya air galon siulang. Siulang untuk masak. Galon. Oh, ada. Kemarin itu ada air tanah, ada air pump. Itu ada. Oke. Oh, untuk air nopo. Di situ ada air, pembagiannya air apa? Oh, sumber air utama untuk memasak. Untuk memasak berarti Oh, galon. oke. Kalau yang pleret kemarin pakai pump. Waduh, pakai pump. Pakai apa? Oh, Ada filternya nggak bu? nggak tahu. Pas awal-awal itu yang bauran tuh promo ya waktu itu. Oke, ini gue siapa sebenarnya? Itu pakai air pump. Terus diluruskan lagi sama mitranya galon. Itu kan pump itu untuk cuci. Oh ya, Cuci gini. pump. Kami air sumur untuk cuci bu. Cuci tanah berarti Air untuk cucinya. cuci. Kayak gitu tuh. Sing sambung catering, sambung pompes itu kayaknya yang sudah biasa ngolah banyak kan, masak banyak itu aman ya. Dan tahu tekniknya ya. Nah itu Iya. tekniknya. Cuman ya biasanya kalau yang bangun tapan 2 jumlahnya tuh ya juga catering Nusantara ya. Ya cuman saya lihat sarprasnya memang rada ya istilahnya memang merasa catering apa namanya, memang merasa catering dia aman seperti ini tuh. Sarprasnya itu kadang ya istilahnya yo sing ora penting sesuk ngono kuwi, padahal itu harus ngono kuwi. Ya kadang-kadang gitu. Itu kalau seperti itu. Tapi nek memang mitra yang totalitas memang mengikuti algoritma terus mau nggak mau lambat atau cepat pasti pengadaan Menyesuaikan. Ya. menyesuaikan. Tapi sekarang tuh udah banyak kok perubahan. Oke, karena memang penegakan ya harus itu pun kalau nggak itu nggak. Udah banyak banget perubahannya. Oke. Oke Mas, Iya. kayaknya kami sudah cukup. Iya. Nanti kalau emang ada program kok diminta nanti apa kok dia masuk lagi. Iya. Kalau ada apa-apa Mbak